Nah, sebelum kita membahas tentang asesmen pedoman anu bade dipasikeun dibagikan anu soalna ke diajar. Jadi kita harus membaca dulu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dan dalam kondisi khusus ya. Pedoman pelaksanaannya kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus itu maksudnya seperti yang pandemi, yaitu satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan non informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ya. Terus kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Yang pertama, secara normal sesuai dengan kurikulum 2013. Pembelajaran tatap muka dan daring. Suasananya normal. Kemudian ada penyesuaian target kurikulum 2013, pembelajaran PJJ atau jarak jauh atau daring, kondisi darurat tidak normal dan defisit serta belajar. Perlu asesmen diagnostik ya. Kemudian new normal. Baru normal, penyesuaian kurikulum 2013 dibalik dengan asesmen diagnostik pembelajaran dengan protokol kesehatan untuk pembelajaran daring dan ya. Kemudian apa dan bagaimana asesmen diagnostik? Nah, di sini ada diagnostik, asesmen atau asesmen diagnostik. Lupa aku memaksa namanya betul biasa ya. Mali baca nih bahasa Indonesia. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik ya. Kemudian ada lagi merencanakan pembelajaran yang efisien ya. Kumaha tah aya gambar ieu teh. Kemudian memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa atau kelebihan, kesulitan dan belajar. Kumaha carana teh gitu. Berancang untuk asesmen belajar lebih lanjut. Nah, kemudian pandemi COVID-19 kepada siswanya terjadinya ketidaktercapaian belajar ya betul. Penurunan kemampuan siswa betul dirasakan. Kemudian ketimpangan pengetahuan yang semakin lebar untuk siswa dengan akses berbeda seperti ketersediaan materi, koneksi internet antara kelompok akses memadai dan kelompok akses yang tidak memadai. Kemudian perkembangan emosi dan kesehatan psikologis terganggu. Rentan putus sekolah dapat berdampak pada pendapatan siswa di kemudian hari ya betul. Kemudian solusinya gitu, siswa asesmen diawali dengan pembelajaran secara berkala. Tujuannya untuk memantau perkembangan non kognitif dan kognitif. Dan nanti ada pertanyaan apa itu kognitif dan apa non kognitif selama masa pandemi untuk memenuhi target capaian belajar. Di sini ada asesmen non kognitif. Asesmen kognitif ada tindak lanjut dan evaluasi. Jadi tujuan asesmen non kognitif yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi, sosial, emosi siswa. Kemudian untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Terus untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Kalau tujuan asesmen kognitif, nah itu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian untuk memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan asesmen dilakukan di semua kelas di minggu pertama dan secara berkala pada awal pembelajaran ya. Kemudian asesmen diagnostik non kognitif. Ini asesmen diagnostik non kognitif adalah asesmen yang ditujukan untuk mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional peserta didik. Kemudian tujuan diagnosis non kognitif yaitu untuk mengetahui satu, kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah.
kemudian kondisi keluarga siswa, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan bahan refleksi untuk atau agar menyusun strategi pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Apa saja sih yang dilakukan para guru dalam kegiatan asesmen ini? Yaitu yang pertama, persiapan dalam non-kognitif, kemudian setelah persiapan pelaksanaan, kemudian tindak lanjut itu dalam non-kognitif. Persiapannya apa saja? Yaitu siapkan alat bantu berupa gambar ekspresi atau emosi, kemudian buat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatan kamu selama belajar dari rumah, kemudian hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa harapan kamu, gitu, diantaranya seperti itu. Kemudian pelaksanaannya, berikan gambar emosi ke siswa, kemudian minta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dengan bercerita, membuat tulisan atau menggambar. Tindak lanjutnya gimana? Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran, ya. Gambar ekspresi emosi. Ya, ini diantara gambarnya tuh, ada yang sedih begini, kecewa, kemudian tidak suka, kemudian bahagia atau senang. Jadi saya TK ya dulu suka begitu, kalau nilainya jelek begini, sedih atau nangis, bagus tertawa. Jadi sekarang di SD juga kita seperti ini ya, ekspresi kalau belajar di rumah. Begini ya, sekarang contoh daftar pertanyaan atau contoh kelas tinggi. Perhatikan petunjuk berikut. Catat dan jawablah pertanyaan. Ini contoh. Ada 10 pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur sesuai dengan kondisi dirimu, tidak ada jawaban benar atau salah, ya. Kemudian silakan kemukakan pendapat dan perasaan kalian agar kita mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya yang sedang kalian rasakan terkait pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini. Kemudian kerjakan pada kertas selembar dan kumpulkan, jadi secara offline ya. Kerjakan di buku kalian dan foto jawabannya lalu dikirimkan ke mau ke WA atau media lewat classroom atau Google Formulir ya, dikerjakannya. Bagaimana kemampuan kita untuk melakukan atau membuat aplikasi pembelajaran. Dan terus bagaimana perasaanmu selama ini saat belajar di rumah? Anak-anak itu sudah memilih mau gambar yang mana, tertawa, sedih, begini ya. Tadi sudah dijelaskan contohnya. Dan selanjutnya ini apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah? Nah, dilihat. Nah, di sini ada tugas individu. Seperti ini ya. Tuh. Di kemarin juga cuma sebentar selewat aja. Jadi saya juga mungkin dalam menjelaskannya mohon maaf apabila kurang tepat atau tidak pas dengan hati para ibu bapak semua ya. Kemudian asesmen diagnostik kognitif itu mah untuk mengidentifikasi ya pembelajaran peserta didik sampai di mana gitu. Jadi untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetisi rata-ratanya ya. Kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Misalkan bagaimana kalau ada siswa, misalkan kita punya siswa 30 orang, yang di remedial ada 15 orang, yang tidak 15 orang, berarti setengah-setengah. Bagaimana kita caranya? Apakah harus di remedi semuanya atau gimana? Jadi atau bagaimana? Jadi kita mengadakan dengan cara pendalaman materi tersebut ya, dengan sama-sama. Ini contoh kognitif, persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Seperti tadi, buat jadwal ya, kemudian identifikasi materi, susun 10 soal contohnya ya, sederhana. Kemudian pelaksanaannya, berikan soal untuk semua siswa, ada tindak lanjut. Ini contohnya soal sederhana. Jadi tidak jauh seperti tadi Pak Pengawas menjelaskan, tapi iya mah. Jadi contoh soal dalam asesmen sekarang ya. Tuh, bukti Allah itu al-alim, mengetahui ini. Tuh, sama ya.
menciptakan malaikat termasuk makhluk gaib. Kisi-kisi, jadi ya contoh butir kisi-kisi penulisan soal terlampau ini kisi-kisi ini contoh nomor soal ini mah contoh hasil diagnosis penilaian hasil asesmen. Tindak lanjut tuh ini kelompok tugas kelompok seperti tadi itu ya. Ini adalah yang membuat ini PowerPoint-nya adalah Pak Hakim, yaitu pengarang buku PAI. Sudah ya. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila kekurangan, nanti dikirim soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jika dipajarkan menyampaikan materi tika kakek kamari punten. Saya keluar naga.